terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat kisah nabi-nabi yang mungkin orang abaikan, orang tidak ambil, maaf ya, tidak baca. Justru mereka lebih cenderung untuk membaca kisah-kisah superhero, Avenger. Coba. Satu, dua, tiga. Iron Man. Oh, terbang. Captain America. Black Widow. Hawkeye. Hulk. Spider-Man. Udah, cukup Pak. Satu lagi Ustaz, satu lagi. Apa? Catwoman. Thor, itu beda, beda hian. Baiklah, kita mulai. Kalau tadi kita sudah bahas Yusa, makasih banyak. Ternyata Yusa ada di kisah ini. Mau tahu? Ternyata Nabi Yusa alaihissalam yang menemani Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan gurunya para nabi. Sangat terkenal, guru para nabi. Bahkan ada riwayat mengatakan nabi ini masih hidup sampai sekarang. Sampai ada doanya ketemu dengan Nabi Ilyas. Yakni permintaan agar bisa diberikan umur panjang untuk bisa ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Makanan min nikmati minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang baca ini akan diberikan perlindungan. Amin. Sebagaimana perlindungan yang Allah berikan kepada nabi ini tersebut. Mau tahu nabi siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihissalam, nabi yang luar biasa yang tinggal di antara pertemuan dua laut. Yang ketika itu Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya lah yang paling cerdas, paling pintar. Tidak, ada nabi yang cerdas. Nabi Khidir yang tinggal di antara dua lautan, pertemuan dua lautan. Maka Nabi Musa alaihissalam berjalan sama dengan muridnya atau pengikutnya, umatnya yang tadi disebutkan adalah Nabi Yusa. Makasih banyak guru kami Ustaz Abi Maki yang memberikan luar biasa. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Mohon izin kepada semuanya. Sampai pada satu ketika Nabi Musa mau makan, ternyata ikan yang mau dimakan, ikan asin itu yang dibelah terus dikeringkan, ya ikan jago, ikan jago. Yang ikan jago kelihatan dadanya. Yang dibelah terus itu yang dikeringkan ternyata hidup. Ketika dicuci di air itu tiba-tiba hidup. Nabi Musa tidak beritahu Nabi Musa Rial pada saat di mana ikan itu? Tadi di sana hidup di air itu. Oh, disitulah Nabi yang kita cari. Maka Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi tersebut. Dan apa yang terjadi? Diajarkanlah. Dia mau menjadi murid. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan bisa jadi, kau tidak akan bisa sabar. Aku mau. Baiklah, tapi kamu tidak bisa sabar. Apa yang terjadi? Walhasil karena singkat cerita, apa yang terjadi? Ketika naik di perahu itu dihancurkan. Setelah dikasih kesempatan untuk menyeberang menaiki perahu, kata Nabi Musa, kenapa kau rusak? Terus, kalau menjadi murid jangan memprotes. Kita itu di pesantren, kalau pengajian kitab, kita tuh disuruh mendengarkan kitab tapi tidak ada yang boleh bertanya. Jadi itu di pesantren seperti itu. Apa yang terjadi? Mohon izin. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan bisa jadi muridku. Tidak bisa, tidak ada sabarmu. Jadi kalau jadi murid harus sabar. Hampir jatuh lagi saya ini. Sabar. Jamaah. Lanjut. Lalu ketemu, sandarlah perahunya, turun dari pinggir pantai, ketemu anak kecil yang menggemaskan, dibunuh anak kecil itu. Kata Nabi Musa, kenapa kau bunuh? Tidak ada dosanya. Dah sabar. Terakhir lagi ya, terakhir. Ini terakhir. Tidak. Pada saat sampai di satu kampung itu, tidak ada yang melayani, tidak ada yang mempedulikannya. Tapi ternyata ada bangunan tembok yang rusak, justru diperbaiki. Kata Nabi Musa sambil ngomel, kenapa kita harus memperbaiki? Kata Nabi Khidir, sudahlah berakhirlah pertemuan kita. Mau tahu kenapa saya hancurkan perahu itu? Padahal dia sudah menyelamatkan kita. Karena di ujung nanti ada yang ambil perahu, disita semua perahu-perahu yang bagus. Tapi dia tidak akan diambil karena rusak perahunya. Itu tujuan saya, menyelamatkan. Kenapa anak itu saya bunuh? Karena nanti anak ini yang menyebabkan orang tuanya kafir. Orang tuanya jadi tidak menyembah Allah.
keluar dari. Jadi ini yang saya dan dia akan durhaka sama orang tuanya. Yang ketiga, kenapa kita bangun itu tembok? Karena di bawah tembok itu ada harta anak yatim. Kalau dia terbongkar, anak yatim masih kecil, bisa keambil hartanya. Jadi inilah pembelajaran usaha untuk menuntut ilmu. Nabi Musa mencari ilmu. Jadi silakan mencari ilmu sampai ke Islam itu indah. Ya lagi nonton Islam itu indah. Ini adalah usaha menuntut ilmu dengan menahan matanya. Dari ngantuk. Betul tidak? Dan yang kedua, kalau mau menuntut ilmu, merendahlah, tawadulah. Nabi Musa kan mulia, kan rasul. Pergi berguru kepada Nabi Khidir. Yang ketiga, usahakan kalau menuntut ilmu, sabar. Ya, ini pernah saya baca juga di suratul Kahfi. Ya gimana tuh Ya. Kak? Sabar. Jadi Masya Allah Oh, luar ya. biasa. Oh, Apa yang kisah sabar? ini ya? Sebentar, itu tadi kisah bagus banget tuh ya kan? Benar. Ya. Nah, Ustadz Nabi Maulana, maksudnya kalau misalkan di pesantren nggak boleh banyak nanya. Jadi kalau saya masuk pesantren saya nggak bisa dong. Belum, ada Belum. waktu bertanya. Oh. ada nanti dikasih Jadi kesempatan. kalau bertanya ada waktunya. Sebentar. Saya kan nanti kerjaannya ini nanya ini mulu. masih ada kesempatan satu lagi nih. Kita coba kasih kesempatan siapa Carla. tahu. Coba Carla ini Yes. bisa dapat cincin gak nih? Sini, Carla. 25 nabi dan rasul ini Ayo. tepat. Coba Ayo. sini Carla maju, sini Carla maju. Sini. Coba. Waduh. Ini Yang main Carla di rumah ayo tantangan cepetan sekarang berikutnya. browsing, Nih, buat- ngafalin. Nah ini Halo, dari awal segmen tadi nih. lewatlah Belum ada yang cincin dapat. saya. Cobain ya, cobain ya. Oke, Carla, Carla, silahkan. mulai. 25 Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Daud, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Ilyas, tunggu dulu. Ayo, kok sedikit lagi. Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW. Kurang satu. Yunus, iya. Tapi gini, Ulang. saya tetap kasih hadiah. Masya Allah. Ini beneran buat Carla. Iya, udah nggak apa-apa. tahu Nggak gitu usah tadi. ngiri, nggak usah ngiri. Ustaz makasih banyak Carla, makasih banyak tepuk tangan dong buat Carla. Yang akhirnya ya kan. Hilang satu, ntar dapat lagi. Udah, kan di situ kan banyak off air di Masa mana-mana. langsung diambil cepi tuh? Iya. Karena ngasih cepi. Udah, Setoran. setoran. Sekarang kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang mau nanya. Boleh yang di studio yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. angkat Ayo. tangan. Coba yang mana nih ya Kak, angkat tangan. Yang belakang lagi nih, belakang lagi. Oke, yang Coba mana mana nih? tadi? Yang mana ya? Oh ini Yang dia mana? nih, Sebelah sebelah sini. belakang Ustaz Oke. Maulana. Iya Siap. silakan Ibu. Pertanyaannya silakan dari Assalamualaikum mana? warahmatullahi Saya tahu namanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Al Istiqomah Cengkareng. Iya. Namanya siapa Bu? Mia. Mia. Kayak kreatif kita namanya Mia. Pertanyaannya Ibu Mia. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Maulana. Bahwa Nabi kita itu hidup di zaman yang berbeda. Betul. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Nah, salli Bib mau nanya nih Bib. Nah langsung ditembak. Sebenarnya Bib. Langsung ditembak Bib. Beb, mau nanya Beb. Apa silakan? Ibu Mia, Nanya aja banget sama. Beb, gitu. good looking. Saya takut jawabnya. Silakan loh, Bu Mia Bib. pertanyaannya. Sebenarnya kehadiran Nabi kita itu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sempat diketahui nggak sama nabi-nabi kita yang terdahului? Sempat tercatat nggak sama kita di kitab-kitabnya? Oh, ini pertanyaannya Ki- bagus nih Ibu Mia. kita punya Rasul ini sangat mulia. Bahkan dunia beserta isinya dijadikan karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau dikatakan semua Nabi dan Rasul tahu gak dengan Nabi Muhammad? Sangat tahu karena Allah bikin perjanjian. Pakai bahasa Makassar dikit. Perjanjian. Janjian. Ya. Jadi di dalam surah Al-Imran ayat ke-81 wa id akhadhal mitsaq ila akhir ayat. Ngapain Ustaz Artinya- Maulana? Allah Subhanahu wa taala bikin perjanjian kepada nabi-nabi ketika mereka mau diangkat, dibikin perjanjian kepada Rasul nanti di akhir zaman akan datang Rasul Musaddiqun. Artinya itu Rasul Musaddiq di sini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aqrartum, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, apakah kalian setuju dengan ikrar dan perjanjian di dalam hikmah dan kitab yang aku berikan kepada kalian? Maka mereka semua menjawab kami setuju.
Jadi para nabi dan rasul semua mereka itu tahu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Udah Masya cukup Allah. menjawab Bu. Ya, Ibu Mia Betul. sudah jelas atau belum? Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Makasih Luar banyak Bu Mia, biasa. tepuk tangan dong buat Bu Mia. Masya Allah, kita lanjut lagi nih, Ca. Ya, dan memang Ini benar nih. ya, perjuangan para nabi itu sangat-sangat luar biasa sekali tanggung jawabnya. Berdakwah nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga kepada umat nih. Masya Allah, tapi kita masih penasaran nih ya, masih ada tadi kan dari awal udah Nabi Sits ya, terus Nabi Yusa, Nabi Khidir nih. Siapa lagi nih kisahnya yang mau dibahas sama guru-guru kita nih? Yes. Selain 25 Nabi yang kita tahu ya, yang gak kalah keturunannya dari Nabi Adam ini nih, Masya Betul, Allah. langsung aja yuk kita tanya sama guru kita Abi Maki, silakan Abi. Mohon izin Abi, punten waktunya. Bismillah. Subhanallah, kita akan melihat satu nabi lagi yang Masya Allah itu nyambung daripada Nabiullah Yusha ibn Nun yang baru disampaikan. Lalu Nabi Khidir tadi juga disampaikan oleh guru kami adalah Ustaz Nur Maulana. Selanjutnya kita lihat antara Nabi Yusha ke salah satu nabi yang akan kita bahas. Sebenarnya ada beberapa nabi yang berlalu. Tapi kita tidak tahu namanya. Namun yang sangat ma'ruf dikenal ada Hazkiel. Selanjutnya ada Ilyas, ada Ilyasa. Nah tidak jauh daripada itu sebelum keluarnya atau adanya Nabi Daud. Ada seorang nabi namanya adalah nama sering dikatakan ada yang menyebut Syamuel ataupun Syamuel. Subhanallah. Inilah seorang nabi. Dari zaman pada waktu itu sudah ada di Quds ketika sudah dikuasai Quds atas kekuatan yang dibangun oleh Nabiullah Yusha ibn Nun. Tapi seperti itu. Bani Israel kembali tidak taat. Bani Israel kembali melecehkan para nabi. Bani Israel kembali tidak mentaati para nabi. Akhirnya Allah hukum. Dengan cara apa? Dikuasainya Palestina oleh orang yang tidak baik. Sering dikenal diawali dengan Bukhtanasar. Setelah itu turunan-turunannya sampai dikuasai oleh seorang yang luar biasa. Namanya adalah Jalut. Ini dia. Akhirnya Bani Israel berkumpul. Katanya dengan mengatakan, lah percuma kalau datang Nabi mah. Gimana Nabi akan menyerang Jalut? Nabi kan gak pernah perang. Tapi saya ingin dikirim seorang raja. Seorang raja yang luar biasa. Di situ ada Nabi, namanya Nabi Syamuel, datanglah. Ya Nabi Allah, tolong dong aku sekarang, kami nih gak perlu Nabi, sekarang kami perlu raja. Kami perlu raja. Kali-kali dong utus raja. Dari dulu Nabi lagi. Kami ingin raja. Lalu kata Nabiullah Syamuel mengatakan, saya takut ketika datang Allah pilihkan raja, terus kalian juga tidak taat sama raja. Enggak, kami taat. Bahkan apa yang diinginkan raja itu, kami mengharap raja itu pemberani untuk mendobrak daripada pertahanan siapa? Jalut. Lalu kata Nabiullah mengatakan, saya takut, perjanjian dulu. Apabila Allah tentukan seorang raja, kamu taat kepadanya. Boleh, kami taat. Sudah sepakat, ternyata Allah pilihkan seorang pemuda yang luar biasa, gagah. Namanya siapa? Tolut. Subhanallah, maka dikatakan Tolut Malika. Malik atau raja dijadikan seorang laki-laki muda, namanya Tolut. Begitu dijadikan Tolut sebagai raja, apa? Kata Bani Israel, nggak ada yang lain. Kaya enggak, keturunan enggak. Kami nggak kenal sama dia cuma tukang kebun aja. Lalu dengan begini saja. Kalian sudah dikasih Tolut juga kalian tidak mau. Begini sekarang. Aku akan berikan bukti kalau ini adalah raja yang dipilih oleh Allah. Apa buktinya? Maka didatangkanlah tabut. Punten, apa tabut ini? Dulu di zaman Bani Israel, kalau pergi kemana-mana, baik dengan Nabi Yusa, dengan Hezkiel, ataupun dengan yang namanya Ilyasa, kemana-mana pergi, dia membawa namanya sunduk ataupun kotak, di dalamnya ada tongkat Nabi Musa, ada beberapa mushaf ataupun lembaran-lembaran Taurat dibawa. Dan itu adalah menjadikan kekuatan buat mereka. Kenapa? Pemberi semangat, karena ini adalah peninggalan Nabi Musa. Tapi peninggalan itulah dicuri oleh Bukhtanasar. Bertahun-tahun udah gak ketemu. Bahkan hilang, entah di mana sunduk itu, nggak hilang tabut itu. Maka apa kata Nabiullah Syamuel? Saya akan datangkan, merupakan kalimat yang sangat indah. Bukti kalau yang namanya Tolut ini seorang raja. Mana aku akan datangkan tabut? Tabut punya Nabi Musa, iya. Yang sudah beratus-ratus tahun hilang, iya. Aku akan datangkan. Subhanallah, dalam kenyataan dia menunggu Allah turunkan melalui malaikat, tabut itu ada di depan mereka. Dan mereka yakin kalau sekarang Tolut ini sebagai apa? Raja. Dan ternyata, Masya Allah, disiapkanlah pasukan bersama Nabiullah Syamuel. Dan ternyata keindahan Nabi Syamuel adalah cikal bakal ada seorang nabi, Nabi Daud alaihissalam. Karena dalam pasukan itu nanti ada anak muda yang namanya Daud. Dan Daudlah yang dapat menghancurkan siapa? Jalut.
Dan punten, bukan hanya sekedar itu. Nabiullah Syamuel ternyata subhanallah mendampingi dalam peperangan ini. Dan Nabiullah Syamuel adalah seorang nabi yang pada waktu itu tidak ada lagi saat itu kecuali Nabi Syamuel. Di tempat itu. Iya, di tempat itu. Kenapa? Karena pada waktu itu terkadang satu daerah ada 3 nabi, satu daerah ada 4 nabi, satu daerah ada 5 nabi. Nah Syamuel saat itu punten. Orang-orang Bani Israel sudah tidak memerlukan nabi. Dan ternyata setelah dijadikan raja siapa? Talut. Karena minta Talut raja, tidak lama subhanallah Talut wafat, diambil alih menjadi siapa? Daud. Ya Daud dia raja, ya Daud dia nabi. Kenapa? Itu atas permintaan Bani Israel saat itu. Ini adalah Nabi Syamuel. Nabi Syamuel ini ya yang jarang Iya. kita dengar juga. Saya baru dengar juga nih, Iya. Bibi. Jujur aja nih ya kan. Jadi sebenarnya permintaan para Bani Israel ini udah dikabulkan oleh Allah ya. Betul, Tapi iya. masih aja pengen Masih ini, saja pengen begitu. itu, pengen ini gitu. Iya, Makanya kalau bahkan- kebanyakan nanya katanya kayak Bani Israel begitu, Bi. Tapi bahkan ini banyak lagi nih nabi-nabi nanti insya Allah yang akan dibahas lagi di judul-judul berikutnya atau mungkin di episode-episode Betul. berikutnya. Karena memang waktu yang terbatas nih. Ya. Jazakallah khair, Jazakallah makasih khair. banyak Terima kasih ya banyak, Abi Abi. Maki. Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah. Sekarang waktunya kita sama-sama buka Al-Quran kita ya. Di surah Al-A'raf ayat 111 sampai 113. Karena kita Langsung. akan langsung belajar tahsin oleh Ustadz Syam nih Bener ya Kak. banget. Langsung aja kita masuk ke segmen. Yuk baca Quran. Mohon izin Silakan, waktunya. Ustadz Syam. Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين اللهم ارحمنا بالقرآن. Kita baru membaca surah Al-A'raf ayat 111 sampai 113. Qalu arujih, ada huruf ha, kemudian ada huruf kha ya. Wa akhahu, 2 ha yang berbeda. Wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Jadi dalam satu ayat ini, dalam satu ayat 111 ini ada 3 ha yang berbeda. Ada yang pertama ha, ada kha dan ada ha. Beda-beda semua bacanya. Coba wa akhahu. Wa akhahu. Ya, jadi yang kedua itu hu ya. Wa akhahu. Wa akhahu. Ya. Hasyirin. Hasyirin. Ya, jadi pakai ha. Ya
Ya'tuka bikulli sahirin alim. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Ya, jadi dari kata sihir. Jadi kalau mau bilang sihir, biasakan sihir ya. Jadi terbiasa ha. Wajah as-saharatu. Ada lagi ha. Sama-sama ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Huhan. Huhan. Ya, huhan. Huhan. Hanihahna. Hanihahna. Minal muhni. Minal muhni. Hanihan. Hanihan. Haniha. Haniha. Itu ha 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 ha. Ya coba ha 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 ha. Ha 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 ha. Tipisin lagi dikit Ca. Coba ha. 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 Ya, Masya Allah. Lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Coba, nahnul ghalibin. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah Dari ini khair. huruf H khusus. Jadi Huruf H, ya. Kho dan ha. Ha. Iya. Kho. Dan Ha. Kho dan ha. Ha. Masya Ha. Allah. Ini Masya Kho Allah. dan ha. Masya Allah. Jazakallah khair, Nanti makasih belajar banyak lagi Ustaz ya, Syam. Ustaz Syam. Terima kasih Alhamdulillah nih banyak. buat semuanya di bulan Ramadan kita udah baca Al-Quran lagi nih. Mudah-mudahan buat Iya. semua yang bacakan ataupun hanya mendengarkan Allah berikan pahala yang luar biasa buat semua. Amin, Amin insya amin ya Allah. rabbal alamin. Ya, dan Oke. abis ini kita masih akan membahas lagi nih Kak, ada kisah Nabi terdahulu yang akan dibawakan oleh Ustadz Abi Masih. Satu lagi ya, ini Yes. Masya Allah nih. Setelah ini juga kita akan mendengarkan tausiah dari Habib Muhammad mengenai bagaimana agar memiliki jiwa yang kokoh dan istiqomah dalam jalan dakwah walaupun cobaan yang begitu berat seperti zaman sekarang ini nih. Jadi Jangan kemana-mana. tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.